Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantara. Channel ini akan selalu menyajikan konten-konten sejarah dan peristiwa masa lalu yang penting Anda ketahui. Kali ini kita akan melakukan penyusuran ke sebuah kampung yang cukup tua, yakni Gantarang Lalambata, yang memiliki kisah jejak peradaban Islam tertua di Sulawesi Selatan, di mana di kampung ini yang cukup jauh dari ibu kota Benteng Selayar terdapat sebuah masjid tua yang diperkirakan dibangun pada abad ke-16 pada saat penyebaran Islam oleh seorang ulama dari Minang yang disebut dengan Datuk Dribandang. Beginilah perjalanan menuju Masjid Tua Gantarang yang begitu menantang. Di sekelilingnya penuh dengan jurang, tebing dan tanjakan dan tikungan yang cukup mengerikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami lagi melakukan napak tilas di sebuah jejak peradaban Islam, yakni masjid tertua di Pulau Tanah Doang, Kabupaten Selayar, yakni Masjid Tua Gantarang. Kita sudah sampai di pintu menuju Masjid Tua dan kita akan melewati sebuah tangga yang seperti kita lihat ini cukup terjal, cukup tinggi, dan inilah pintu satu-satunya yang dilewati ketika menuju Masjid tertua Gantarang. Seperti apa kisahnya? Ikuti perjalanan kami terus. Kampung Gantarang sendiri itu disebut dengan Gantarang Lalambata karena memang tempat ini dikelilingi dan dilindungi oleh sebuah batu bata yang tersusun begitu rapi dan cukup tinggi di luar perkampungan yang melindungi kampung dan rumah yang ada di dalamnya. Beginilah suasana perkampungan di dalam Gantarang Lalambata. Nampak kita melihat rumah-rumah warga berjejer di sekitar Masjid Tua Gantarang. Ini nampak dari jauh kita melihat Masjid Tua Gantarang dikelilingi batu bata yang tersusun rapi. Ya, jadi saat ini kita sudah tiba di pintu gerbang masuk Masjid Tua Gantarang yang merupakan masjid tertua di Kabupaten Selayar, yang merupakan jejak peradaban penyebaran Islam oleh seorang ulama besar dari Tanah Minang, yakni Datuk Dribandang. Seperti kita saksikan, ya inilah jejak masjid beliau ketika pertama kali menginjakkan kaki di Tanah Doang ini atau Tanah Selayar, dan di tempat inilah proses syiar Islam itu pertama dilakukan. Hari ini kita melakukan napak tilas dalam rangka melihat ke belakang tentang bagaimana Islam itu didakwakan di masa lalu dan seperti apa metode-metode dakwah. Kita akan berbincang dengan tokoh di tempat ini, menggali informasi, menelusuri lebih dalam tentang pesan-pesan keagamaan yang dibawa oleh penyebar Islam Datuk Dribandang. Kita akan masuk ke dalam melihat suasana di dalam masjid. Beginilah situasinya di dalam Masjid Tua Gantarang ini. Kita bisa melihat dengan sangat jelas konstruksi bangunan daripada masjid ini. Ini dari arah belakang. Di dalam seperti ini nampak tiang-tiang yang masih dari bangunan aslinya. Ya, konon bahwa tiang dari masjid ini itu terbuat dari kayu lada. Ya, tiang tengahnya itu dari kayu lombok. Ini adalah tiang tengahnya. Di masjid ini pula ada peninggalan berupa mimbar
seperti ini modelnya, dan di situ ada dua bendera warna putih di sebelah kiri dan kanan. Berikutnya kita akan mencoba mendatangi lorong-lorong di sekitar Masjid Tua Gantarang ini, di mana ada banyak situs-situs peninggalan yang memiliki cerita-cerita unik di balik keberadaan daripada situs-situs tersebut. Ini ada situs posi tanah yang berupa batu-batu bertumpuk yang persegi 4. Kemudian di samping posi tanah ini ada sebuah tempat yang dipercaya sebagai sumur, ya, sumur di masa lalu yang memang diameternya seperti sumur yang kecil, ya, seperti ini kita bisa lihat. Kemudian di tempat ini ada situs yang dipercaya sebagai makam. Kita akan bercoba berziarah dan berdoa di tempat ini. Di sini ada papan nama atau atribut yang tertulis Kuburukna Dato Dri Bandang, ya, seperti ini. Selanjutnya bahwa kedatangan beliau itu katanya berasal dari pantai timur, perjalanan dari Buton, dan dia kemudian mendarat di sebuah tanjung timur kampung ini, lalu kemudian naik di perkampungan ini dan mengislamkan Raja Gantarang yang bernama Pangali Petaraja. Ya, kita akan mendatangi satu situs yang konon dipercaya sebagai bekas telapak kaki. Mulai kita lagi berada di salah satu situs yang cukup bersejarah di desa Gantarang ini, yang tidak jauh dari kuburan Dato Dri Bandang, seorang penyebar agama Islam pertama kali di bumi Tanah Doang ini, yakni bekas telapak kaki. Jadi di sini kelihatan bekas telapak kaki di batu ini yang membentuk memang seperti telapak kaki di atas batu ini, dan ini dipercaya oleh masyarakat bahwa inilah bekas telapak kaki seorang waliullah, orang suci yang menyebarkan agama di tempat ini, dan tanda-tandanya ini masih ada di batu ini, dan ini diberi tanda nama Tak Bralisa Bangkeng, artinya bekas telapak kaki, dan memang di sini sangat jelas bekas telapak kaki di sini di batu ini, dan ini adalah batu cadas, batu yang begitu keras. Selanjutnya kita akan berbincang dengan salah satu tokoh masyarakat di tempat ini. Hari ini saya berkunjung di desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanaik, Kabupaten Kepulauan Selayar, di sebuah tempat yang cukup bersejarah, yakni Kampung Gantarang. Disinilah tempat pertama kali penyebaran Islam dari seorang ulama besar dari Sumatera yang disebut dengan Dato Dri Bandang. Di sini ada banyak jejak-jejak peninggalan beliau, ada masjid tertua, dan ada juga yang diyakini sebagai kuburan. Seperti apa, kita akan berbincang dengan Bapak Ketua BPD Desa Bontomaranu, salah satu orang yang menetap di Kampung Gantarang ini, tepatnya di area kawasan adat Gantarang. Pak, bisa diceritakan seperti apa cerita-cerita dari orang-orang dulu terkait dengan penyebaran Islam dari Dato Dri Bandang ini yang kita dengar-dengar dari orang-orang tua dulu? Kalau awal mulanya itu Dato Dri Bandang datang dari pantai timur, dan dia istilahnya berlabuh di sebuah apa namanya itu lagi kalau Tanjung yang namanya Turungan. Sesudah itu dia naik ke kampung sini, lalu ya menyebarkan agama Islam di Kampung Gantarang Lalambata ini. Oh, jadinya dia Lalambata ya? Iya. Oh, jadi dia dari pantai timur itu daerah seberang ya? Daerah situ
Iya. Jadi kan Pantai Timur, tapi ujung yang dia bilang tadi itu yang di situ. Oh. Berlabuh di situ perahunya, baru dia jalan kaki naik di situ. Tapi dia konon ceritanya tuh Pak, dia datang rombongannya atau seorang diri? Kalau konon yang saya dengar sendiri. Sendiri ya. Kemudian selama di sini memang dia menyebarkan Islam. Apakah dia berkeluarga? Misalnya ada istrinya kah, atau ada keturunannya di sini? Kalau keturunannya tidak ada di sini, tidak ada keturunannya di sini. Tidak ada ya. Tapi jejak peninggalannya masjid ya. Masjid tua. Masjid tua. Dulu ini kan mungkin besar dulu tuh kayak surau juga, surau toh. Ya tempat. Ya karena mereka dulu mengajarkan. tuh ya. Ya. Namanya besar ini karena itu memang yang saya dengar juga dari sejarawan bahwa itu di Bandung ini ada beberapa tahun memang tinggal di sini dan ke penyebaran ini tuh, karena kan yang pertama masuk Islam di sini di antara Lembata. Kemudian juga ini letak kampung ini memang kayak dipagar secara alami di batu-batu. Kayak ya disusun kayak tadi itu tuh. Ya. Jadi kan di atas dia itu. Dan kita rasa kan kita atas tuh. Jadi ini anunya sejarahnya. Kalau masalah kuburannya ada beberapa memang di Lontara bilang itu memang terdapat di Gantaran Keke itu kuburannya. Gantaran kayak gini kan? Gantaran Keke namanya. Itu kampung Gantarang. Gantaran. Nah, Keke kan. Nah memang ada memang kayak bentuk kuburan memang diyakini itulah kuburannya Datuk Luandang. Nah, di situ. Tapi memang Pak Di, artinya itu yang cerita-cerita dari orang-orang tua bahwa di situ diyakini kuburannya. Iya. Di situ. Oh, Biasa kalau hari-hari banyak orang pengunjung ke situ bersiarah. bersiarah. Kalau kayak ini tuh mau masuki bulan Ramadan atau selesai Lebaran atau Idul Adha, banyak biasa. Sampai biasa juga di situ hari Jumat tuh datang. Ya. Sadar hari Jumat pengen di situ. Itu yang Pak, yang telapak kaki ya, maksudnya siapa tuh telapak kaki di situ yang menurut kita ada. Kalau itu yang diyakini masyarakat di sini itu, Pak. Tapi katanya orang-orang tua di sini ya nanti katanya rezeki kita baru bisa dilihat. Seperti itu, Pak. Tapi tidak sembarang orang dia. Ya tidak sembarang orang. Bisa. Di harinya di bawah situ. Di bawah sini. Iya. Tidak sembarang ya. Yang apa namanya? Yang naturunga ke Roma baru bisa kita lihat. Itu tak tra bangkeng apa? Ya, Iya. kayaknya tak ada bangkeng istilah di Lisa. Iya. Bahasa selayarnya tuh. Oh, iya. Artinya telapak kaki orang suci nih. Ya. Ya. Diyakini masyarakat itu bahasa itu. Kalau ceritanya itu orang-orang tua, seandainya itu katanya tidak pada saat menginjakkan kakinya di situ, seandainya tidak miring katanya ini dunia di situ, tapi pada saat dia menginjakkan kakinya sebelah di situ, satu miring, seperti itu ceritanya. Iya. Jadi saya juga Jadi cerita dari Iya. tuh ya. Oh ya. kalau memang seperti itu ya. Iya. Tapi kalau saya sebenarnya lebih cenderung kalau itu dibawa tempat manasik sebenarnya. Karena kalau saya berarti itu yang membuktikan bahwasanya itu memang betul-betul Islam pertama masuk di sini. Iya. Jadi saya biasa bilang sama orang-orang tua di sini, ini lebih baik kita ini tempat manasik dulu. Betul. Iya. Jadi ada pekojokan di kalau kita nih ada juga apa namanya itu? Petok. Ya, itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini yang satu yang itu yang dinamakan Positan itu diibaratkan semuanya Ka'bah. Ya, memang batu disusun. Iya, batu-batu yang disusun, bukan kuburan, itu batu yang disusun. Tapi terkadang itu di waktu-waktu tertentu ada juga orang-orang yang sengaja menaik di situ untuk di situ minta doa, diantar oleh orang-orang petua-petua di sini. Minta doa. Jadi terkadang orang ada dibilang kalau begini musyrik ya. Saya biasa bilang tergantung dari niat kita. Kalau kita datang ke sana mau minta di situ ya otomatis musyrik. Tapi ketika kita datang di sana cuma dijadikan tempat atau dianggap tempat yang suci untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa itu lain ceritanya. Lain ceritanya. Jadi saya bilang segala sesuatu tergantung dari niatnya kita. Yang jelasnya di sini itu membuktikan bahwa di sinilah pertama kali Islam itu disebarkan. Ya. Dan di sinilah Datuk Dwi Bandang mengajarkan Islam itu.
Ya, dan tentu termasuk itu haji, artinya cara manasi haji cocok tadi. Iya, Bahwa itu iya, manasih haji, iya. tata cara bahwa kalau berhaji begini. Ya, Apa iya. bedanya kalau orang pergi ke Sudian toh? Ya, Ada iya. Ka'bah di situ orang. Oh, Iya. betul ini tuh. Iya, Biasa begitu. aja. Jadi maksudnya miniatur. Miniatur dia. Miniatur. Kan itu juga yang membuktikan bahwasanya memang Selayar ini di sini pertama masuknya Islam. Jadi otomatis orang pada saat belum ada tempat manasik berarti dia harus datang ke sini belajar bagaimana tata caranya kalau kita mau naik di Mekah. Seperti itu. Jadi saya biasa kasih masuk di orang-orang tua seperti itu. Jadi saya bilang ya kalau kita seperti ini cara tak menjelaskan insya Allah bisa di oleh orang-orang yang bertanya. Apa kira-kira harapan kita sebagai ketua BPD ataupun sebagai tokoh masyarakat di desa ini dalam rangka melestarikan ini jejak peradaban yang boleh dikatakan ini kan sangat berharga sejak zaman dulu sebagai jejak-jejak Islam. Artinya sama pemerintah daerah misalnya bahwa ini kan perlu dilestarikan, dirawat, dijadikan cagar budaya dan sebagainya. Ya kalau harapannya saya pernah bilang itu yang dianggap di sini dibilang upu-upu, saya bilang untuk saat ini mungkin kita ini bisa dibuka itu Lontara bilang apa dan lain-lain supaya kalau ada orang masuk begini kita sudah bisa satu suara. Jadi setiap informasi yang keluar tinggal satu versi. Karena kalau tidak dibuka ini Lontara bilang ataupun buku-buku sejarah yang ada tidak kan saya di sini saya biasa bilang Pak, jangan dibikin jimat itu Lontara bilang jangan. Karena ini sejarah di sini itu bisa jadi tenggelam sebentar. Betul ya. Bisa jadi tenggelam. Saya sudah beberapa kali itu sulkang. Pernah ada Bu Lontara bilangnya di sini. Jadi itu saya selalu begitu sama orang tua. Kalau terhadap pemerintah saya selalu berharap mudah-mudahan ini bisa termasuk akses ke sini, mudah-mudahan bisa diperbaiki kalau terhadap pemerintah. Itu yang harapan-harapan saya. Kemudian situs-situsnya di sini bisa kasih tanda-tanda apa. Intinya saya berharap ada sentuhan dari pemerintah dengan dibantu oleh masyarakat di Dusun Gantarang Lalambata ini. Oke, cukup.